Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi Perpustakaan dan Arsip UGM, yang kami hormati Bapak narasumber Bapak Erik Junikom, yang ketiga para hadirin serta teman-teman peserta workshop EBSCO yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang dalam acara Workshop Explore a Journal Database EBSCO Business Resource Complete yang diselenggarakan oleh Perpustakaan FEB UGM. Teman-teman, data EBSCO merupakan salah satu database dalam bidang ekonomi dan bisnis yang dilanggan oleh UGM. Teman-teman workshop EBSCO yang berbahagia, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilakan. Cukup? Terima kasih. Semoga dengan doa yang kita panjatkan bersama, acara dapat terselenggara dengan lancar dan memberi manfaat pada kita semua. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Bidang Database dan Sistem Informasi Perpustakaan dan Arsip UGM kepada Ibu Yulia Srini Kusmaraningrum, SPMM, disilakan. Terima kasih Mbak Rini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat jajaran manajemen perpustakaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dan jajaran manajemen perpustakaan dan arsip Universitas Gadjah Mada. Yang kami hormati juga narasumber workshop e-journal EBSCO Business Source Complete, Bapak Erik Junikon selaku Regional Sales Manager EBSCO, dan yang kami hormati juga rekan-rekan panitia workshop database series, serta yang kami hormati dan banggakan seluruh peserta workshop Explore a Journal Database Business Source Complete siang hari ini. Mengawali workshop pada siang hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan workshop siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya mewakili manajemen perpustakaan dan arsip Universitas Gadjah Mada mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber, panitia, dan juga kepada seluruh peserta acara workshop pada siang hari ini. Bapak dan Ibu, perlu kami informasikan bahwa untuk memfasilitasi proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan keilmuan di Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan dan Arsip Universitas Gadjah Mada telah melanggan begitu banyak database jurnal elektronik dan e-book yang jumlahnya cukup banyak dan lengkap di semua bidang ilmu. Tentunya dengan alokasi pendanaan yang cukup besar. Bapak dan Ibu, workshop series ini merupakan salah satu upaya perpustakaan dan arsip Universitas Gadjah Mada dalam mempromosikan berbagai macam database jurnal dan e-book yang sudah dilanggan tersebut, sehingga jumlah penggunanya dapat lebih meningkat lagi, serta sivitas Universitas Gadjah Mada dapat memperoleh banyak informasi terkini dari database jurnal dan e-book. Database jurnal elektronik dan e-book ini dapat diakses oleh seluruh sivitas Universitas Gadjah Mada secara langsung, di mana saja, kapan saja, bisa sore, pagi, siang, malam, gitu. Tentunya dengan login menggunakan SSO UGM. Pemilihan jenis database jurnal dan e-book ini kami sesuaikan dengan masukan dan hasil evaluasi kebutuhan pengguna di seluruh fakultas, sekolah, dan juga pusat studi melalui berbagai macam survei yang sudah kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu para pemustaka Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada. Surveinya dilakukan lebih dari sekali dalam 1 tahun ini. Berdasarkan masukan dan evaluasi, EBSCO Business Source Complete ini merupakan salah satu database yang sangat dibutuhkan oleh Sivitas UGM, terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis.
Mari Bapak Ibu peserta workshop pada siang hari ini kita manfaatkan kesempatan ini untuk belajar dan berkembang. Bapak Ibu peserta workshop yang berbahagia, tanpa perlu berpanjang kata lagi, izinkan saya untuk membuka workshop series dengan judul Explore e-Journal Database Business Source Complete dengan narasumber kita Bapak Eric Junikon. Selamat mengikuti workshop. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yulia atas sambutannya sekaligus juga membuka acara workshop pada siang hari ini. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti. Pada kesempatan workshop kali ini, materi akan disampaikan oleh Bapak Eric Junikon. Beliau merupakan Regional Sales Manager EBSCO. Baik, untuk selanjutnya kepada Bapak Eric, waktu dan media disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk perpustakaan dan juga arsip dari Universitas Gadjah Mada yang telah memfasilitasi untuk kegiatan pada hari ini. Jadi perkenalkan, saya Erik dari EBSCO Information Service. Jadi untuk sesi ini adalah sesi pertama dari rangkaian workshop series database yang diadakan oleh perpustakaan dan arsip Universitas Gadjah Mada. Dan untuk sesi ini ataupun sesi pertama ini saya akan membawakan materi berkaitan dengan database yang kaitannya dengan subjek bisnis, ekonomi, finance, marketing, manajemen, dan juga subjek yang lain yang masih beririsan. Saya langsung mulai dengan membagikan layar presentasi yang saya akan presentasikan. Sebentar. Oke, saya akan matikan videonya agar sesi ini dapat berjalan lebih stabil ya. Karena kalau saya menyalakan kamera biasanya nanti bandwidth-nya juga akan ikut melambat gitu. Oke, jadi seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa database ini dinamakan Business Source Complete. Jadi sesuai dengan nama awalannya yaitu adalah bisnis, dia kaitannya dengan subjek yang berhubungan dengan bidang bisnis dan juga yang masih beririsan. Misalkan kalau ada yang dari Fakultas Hukum, ada juga kaitannya dengan hukum bisnis dan juga kaitan dengan ilmu ataupun subjek bisnis yang masih beririsan lainnya. Nah, yang namanya database itu tidak hanya tersedia dalam bentuk jurnal saja, tapi juga dia tersedia konten ataupun publikasi yang lain, termasuk juga di dalamnya adalah magazine ataupun majalah. Nah, di Business As Complete, dia ada jurnal, ada magazine. Tentunya yang selalu menjadi pertanyaan adalah, apakah jurnal yang tersedia di Business As Complete ini sudah peer review atau belum? Ataupun apakah jurnal yang ataupun publikasi yang tersedia ini sudah terindeks di Scopus ataupun Web of Science gitu. Nah, ini adalah gambarannya, ada berapa banyak secara jumlah, baik yang kategorinya adalah sudah terindeks di Web of Science ataupun Scopus, yang sudah peer review maupun secara total. Nah, selalu juga ada pertanyaan, Pak. Ini kan EBSCO ini adalah agregator ya. Agregator itu kami tidak menerbitkan konten kami sendiri, melainkan kami melisensi konten dari berbagai macam penerbit. Nah, bagaimana secara konten? Apakah semuanya dia tersedia full text atau tidak? Gitu. Nah, di EBSCO ataupun di database Business Source Complete ini, kontennya memang tidak secara keseluruhan tersedia full text. Karena kembali lagi tadi kami adalah agregator. Tentunya kami ingin melisensi konten yang terbaik dan juga hingga yang terbaru. Tapi terkadang karena konten ini tidak dipegang oleh kami sendiri, nah dari penerbit sendiri itu kan mereka ingin menawarkan langsung ya. Jadi menawarkan langsung kepada institusi untuk berlangganan. Sehingga yang namanya agregator itu mengalami penundaan ataupun istilahnya embargo gitu. Nah, tentunya ada juga konten yang dia sifatnya non-embargo juga yang tersedia. Jadi, kalau non-embargo, kita bisa mendapatkan koleksinya hingga terbitan terbaru tanpa harus menunggu. Gitu. Jadi, misalkan kalau dia ada embargo, berarti kalau diterbitkan hari ini, ternyata ada embargonya 1 bulan, berarti saya harus nunggu nih yang terbitan hari ini, tanggal 26 April, di bulan Mei ataupun tanggal 26 Mei baru saya bisa akses yang tanggal 26 April terbitannya gitu. Tapi kalau yang dia tidak ada embargo berarti saya bisa hingga terbitan terbaru.
Nah, keunggulan lainnya dari Business House Complete yang tidak dimiliki oleh database EBSCO yang lain adalah ada yang dinamakan non-journal content. Nah, non-journal content ini dia juga masih ada kaitannya dengan bidang bisnis. Misalkan ada yang dinamakan case study ya. Jadi biasanya kalau Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu kan butuh case study ya. Nah, itu tersedia. Ada juga konten seperti company profile, conference paper yang bisa juga diakses. Ada country economic report, industry report, interview, bahkan hingga SWOT analysis. Dan informasi-informasi ini juga dia tersedia dalam bentuk PDF rata-rata, dan itu bisa diunduh, bisa juga dicetak gitu. Dan kami juga punya yang namanya faculty seminar. Faculty seminar ini adalah konten yang berupa video, ada sekitar 50-an koleksi video yang datang dari Harvard University. Jadi dia biasanya karena namanya faculty seminar ya, berarti dia video-video ini kaitannya dengan seminar-seminar yang disediakan oleh Harvard University, kemudian kaitannya masih berhubungan dengan subjek bidang bisnis gitu. Nah, konten utamanya dari database ini adalah untuk Harvard Business Review. Nah, Harvard Business Review yang tersedia di database ini itu bisa diakses dari tahun 1922 ataupun edisi pertama hingga terbitan yang terbaru. Harvard Business Review sendiri dia Padahal aku kategorinya, maksudnya kulit, tapi dia cukup sering digunakan ataupun cukup terkenal, terutama di kalangan Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis, karena dia juga punya yang namanya koleksi case study ya. Nah, dan Harvard Business Review ini dia tanpa embargo, jadi kita bisa akses dari edisi pertama sampai edisi yang terakhir ataupun terbaru gitu. Nah, selain daripada jurnal, ada juga bisnis magazine ya yang bisa diakses yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau kita mau baca majalah nih, terutama kaitannya dengan bidang bisnis, itu kita nggak perlu lagi nih sebenarnya ke perpus untuk mencari koleksi versi cetak. Karena untuk top bisnis magazine-nya itu tersedia di database Business House Complete, itu bisa diakses dari dimanapun dan kapanpun. Kemudian kita juga bisa unduh, kita bisa cetak. Jadi istilahnya nggak perlu nih ke kampus hanya untuk istilahnya baca majalah, karena kita bisa baca di mana saja dan kapan saja. Termasuk kalau kita ingin menginstal aplikasi yang dinamakan EBSCO Mobile, itu tersedia secara gratis aplikasinya gitu. Nah, selanjutnya adalah informasi judul-judul utama yang kaitannya dengan accounting, bisnis, kemudian finance, marketing, manajemen, dan juga lain-lain ya juga tersedia di database Business House Complete ini gitu. Jadi yang tadi baru dilihat sekilas itu adalah kurang lebih untuk judul-judulnya. Nah, kalau yang butuh judul lengkapnya itu tersedia di website kami ya. Jadi nanti bisa akses ke website kami yang bisa diakses secara publik ataupun umum. Oke, untuk pada dasarnya untuk penggunaan platform dari EBSCO hampir sama dengan baik kita menggunakan Google ataupun kita menggunakan layanan yang sejenis. Jadi yang menawarkan jurnal ataupun database juga gitu. Jadi misalkan kalau kita ingin cari nih sebuah informasi, kemudian kita bisa lakukan filter, kita bisa batasi, misalkan, oh saya mau cari kata ini, tapi saya mau publikasinya itu tipenya adalah sifatnya jurnal, atau dia tipenya adalah magazine. Nah, itu bisa dilakukan. Bahkan kalau di database EBSCO ini, dia bisa di filter sampai level company, ataupun sampai level bahasa. Jadi, bahasa-bahasa tertentu nih yang kita mau baca artikelnya, itu juga bisa dilakukan. Kemudian dari platform yang disediakan juga terdapat field ataupun kolom pencarian yang bisa digunakan ataupun dimanfaatkan untuk melakukan pencarian berdasarkan entah dia adalah berdasarkan penulis atau berdasarkan judul publikasi, kita ingin lakukan pencarian berdasarkan subject terms ataupun berdasarkan tadi publikasinya, jadi jurnal ataupun magazinnya, itu mungkin dan itu bisa. Ya nanti saya akan tunjukkan. Nah, ketika kita masuk di salah satu record ataupun publication yang tersedia, di situ tentunya akan ada fitur-fitur yang lebih banyak lagi. Misalkan saya mau simpan artikel itu ke dalam Google Drive, atau saya mau cetak
atau saya mau email full text-nya ke alamat email yang lain ataupun ke alamat email pribadi saya. Itu dimungkinkan. Bahkan kita juga bisa membuat catatan ataupun create notes yang dimungkinkan. Jadi sambil kita baca artikel, kalau mungkin kita males ya untuk menulis, kita bisa sambil buat catatan, kita bisa sambil ketik di sana. Kemudian juga tersedia yang dinamakan persistent link ataupun permanent link. Jadi suatu saat nih, kalau saya ingin kembali ke koleksi artikel yang sama ataupun record yang sama, saya cukup simpan persistent linknya ataupun permanent linknya untuk saya gunakan di kemudian hari. Ini Nah, sarangnya. ada lagi untuk Gitu, beberapa oh. banyak Casing. publikasi, dia tersedia dalam format HTML yang Ya. dimungkinkan untuk kita terjemahkan ataupun dimungkinkan untuk kita dengarkan dalam bentuk audio untuk teksnya gitu. Kemudian ini adalah salah satu fiturnya. Jadi kalau kita mau simpan nih ke Google Drive ataupun OneDrive itu dimungkinkan. Jadi biasanya kalau di Google Drive itu gratis sebanyak 15 GB ya yang bisa kita manfaatkan, kita bisa gunakan, kita simpan untuk full text dalam format PDF-nya ke Google Drive tersebut gitu. Kita juga bisa membuat apps co-folder namanya. Jadi semacam personalisasi. Tapi ini sifatnya adalah opsional ya. Jadi tidak diwajibkan. Kalau kita ingin menggunakan boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa. Jadi fungsinya adalah kalau kita ingin menyimpan artikel, kita ingin menyimpan koleksi e-book, ataupun kalau kita ingin membuat istilahnya create alert. Jadi create alert ini maksudnya adalah kalau ada koleksi terbaru ataupun publikasi terbaru kaitannya entah dengan subjek ataupun kaitannya dengan yang kita cari ataupun kaitannya dengan publikasi tertentu, itu dimungkinkan kita create alert untuk kita dapatkan notifikasi via email gitu. Tentunya fitur-fitur yang lain seperti print, email, ataupun menyimpan itu dimungkinkan juga. Dan ada fitur untuk citasi. Jadi kalau yang dalam penyusunan karya ilmiah, kita kan perlu mencantumkan ya, entah references ataupun daftar pustaka ya. Nah ini tersedia citasinya dari ada 9 format yang standar, itu dari ABNT sampai Vancouver. Saya mencontoh misalkan untuk yang APA. Nah, APA itu kan misalkan ada institusi yang dia menggunakan citasi formatnya APA. Nah, kita ingin ngutip nih. Kita tinggal klik citation ataupun cite, kemudian kita tinggal copy paste saja untuk format citasi yang digunakan gitu. Nah, paling ada beberapa penyesuaian. Misalkan kalau kita copy paste langsung, yang biasanya di APA itu dia ada cetak miring ya di bagian publication-nya ataupun di bagian judulnya. Ketika kita copy paste entah itu ke Microsoft Word ataupun ke Notes, italiknya huruf miringnya itu akan tidak mengikuti ataupun tidak sesuai ya, tidak berbentuk garis miring juga ataupun tidak berbentuk miring gitu ya ataupun italik. Nah, kita perlu melakukan penyesuaian di sana. Jadi nggak yang langsung copy paste tuh langsung bisa ya. Jadi kita harus perhatikan lagi atau perhatikan kembali. Tapi secara format itu sudah sesuai standar. Hanya saja untuk yang italiknya saja yang perlu penyesuaian. Kemudian kalau yang menggunakan Mendeley, EndNote, Zotero, kami sediakan yang dinamakan Export Manager. Jadi tinggal diklik export, kemudian pilih, kemudian kita bisa buka file citasinya itu menggunakan software yang digunakan. Kemudian tadi adalah notes, jadi kita bisa buat catatan, kemudian permaling. Nah, ini yang perlu diperhatikan nih. Kalau untuk yang mengutip dari yang namanya jurnal artikel ataupun yang sifatnya digital, itu pasti terutama untuk format yang APA ya, itu pasti dia akan dilampirkan nih DOI-nya ataupun Digital Object Identifier-nya ataupun yang dikenal juga dengan permaling. Jadi kalau suatu saat nih tiba-tiba mungkin dari penguji ataupun yang ingin mengutip artikel memastikan nih benar nggak dia ngutip dari sumber ini gitu ya. Nah itu dia bisa masuk ke permaling ataupun persistent link-nya gitu dari kutipan yang kita cantumkan gitu. Jadi pastikan bahwa kalau kita mengutip dari versi digital ataupun online, permalingnya juga ikut. Biasanya sih tersedia dalam format, biasanya sih untuk yang tipe ataupun format APA ya, dia akan dicantumkan untuk permaling. Kemudian ada juga yang dinamakan apa bedanya antara permaling dengan browser URL. Jadi biasanya mungkin kalau banyak yang nggak tahu, ketika kita buka browser,
di bagian atas itu kan ada semacam search box ya, ataupun ada tempat yang kita bisa gunakan untuk cantumkan URL ataupun link. Nah, kalau yang di browser itu dia hanya sifatnya 24 jam. Jadi dia tidak berlaku untuk selamanya. Kalau permalink ataupun persistent link, dia akan berlaku untuk selamanya gitu. Sehingga permalink ini juga yang dicantumkan di bagian citation gitu ataupun citasi. Nah, tadi saya singgung kalau ada yang tersedia dalam format HTML, kita bisa terjemahkan artikelnya ke bahasa yang lain, ataupun kita juga bisa sambil dengarkan. Kemudian di sini, ketika kita sudah punya akun EBSCO folder ya, nah di sini ada penempatannya. Jadi kayak saya harus sign in dulu, kemudian saya bisa simpan artikel-artikel yang sudah saya cari ataupun saya gunakan untuk saya buka untuk di kemudian hari, termasuk juga untuk create alert. Untuk My Obscure Folder ini dia sifatnya gratis ya. Jadi kalau yang menggunakan akun Gmail, mereka cukup dengan Google Sign In istilahnya, itu sudah bisa punya akun folder di EBSCO. Tapi kalau yang nggak punya akun Gmail, mereka bisa membuat akunnya dari awal. Jadi mungkin kalau menggunakan Outlook ataupun Hotmail ya, itu bisa create akunnya dari awal. Tapi kalau yang menggunakan Gmail itu lebih simple. Jadi cukup dengan Google Sign In, dia sudah bisa punya akun folder di EBSCO. Kemudian fitur lain yang tersedia dari dinamakan publication. Jadi kalau tadi nih, saya sempat tampilkan Harvard Business Review, kemudian ada majalah Forbes, Fortune, itu kita bisa cari berdasarkan level publikasinya. Misalkan nih, saya mau cari yang Harvard Business Review, bener nggak ya? Dia tersedia dari edisi pertama sampai yang terbaru untuk full text-nya. Kemudian saya mau cek nih, publikasi yang terbaru itu tanggal berapa, kapan diterbitkan. Nah, itu bisa dilihat dari bagian publication, ataupun istilahnya publication search. Nah, apa yang saya sampaikan tadi, semuanya itu juga tersedia, ataupun kami sediakan di fitur yang dinamakan help dan juga support. Ada yang dinamakan connect.epsco.com. Jadi kalau yang mau ikut online training seperti ini, tapi dalam berbahasa Inggris ya, itu bisa melakukan registrasi di connect.epsco.com. Kalau perpustakaan misalkan butuh flyer, poster, logo, dan juga lain-lain, itu juga ditempatkan di sini di connect.epsco.com. Jadi istilahnya ada promotional material. Kemudian kalau yang butuh tutorialnya, entah dalam format video ataupun dalam format teks, itu juga tersedia di connect.epsco.com. Selain daripada itu, untuk format video juga tersedia melalui EBSCO channel yang ada di YouTube, namanya EBSCO Tutorial. Untuk yang tutorial dalam bentuk video yang tersedia di connect.epsco.com, kami tempatkan itu dinamakan EBSCO Academy. Jadi tutorial-tutorial ini dan juga termasuk juga untuk yang sudah direkam, kegiatan yang direkam itu juga bisa diakses melalui EBSCO Academy. Hal yang lain ataupun informasi yang lain mungkin untuk bagaimana untuk pencarian itu juga ada di help di platform kami. Kemudian bagaimana menggunakan folder juga tersedia untuk tutorialnya. Nah, kalau yang mengakses dari luar kampus dan tidak melalui SSO, itu juga bisa mengakses secara langsung melalui website ataupun URL yang dinamakan search.epscos.com, masukkan user ID dan password yang disediakan, kemudian nanti otomatis akan melihat nama institusi ya di bagian kanan atas. Tapi kalau yang menggunakan SSO dari UGM itu juga bisa. Jadi cukup sign in dengan SSO UGM, kemudian nanti cari EBSCO, dan sudah bisa menggunakan layanan database yang disediakan oleh EBSCO. Untuk di perpustakaan tidak hanya tersedia database EBSCO, tapi juga ada koleksi e-book ya, yang juga bisa diakses. Nanti saya akan tunjukkan di sesi live demo. Sampai saat ini, apakah ada pertanyaan? Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan atau melalui kolom chat yang disediakan. Saya pindahkan dulu untuk tampilannya ke web browser yang saya gunakan. Nah, ini tadi kalau yang mengakses langsung dari website EBSCO ya.
Website ini tuh adalah search.epsos.com. Jadi kalau tadi saya sempat tampilkan user di passwordnya, user ID-nya adalah UGM. Kemudian saya masukkan passwordnya. Nah, di sini setelah saya masuk, entah saya langsung melalui EBSCO atau saya melalui SSO, nanti pilihan pertamanya adalah seperti ini. Jadi saya akan melihat keterangan nama institusinya sebelah kiri atas. Kemudian saya juga akan mendapatkan pilihan koleksi apa saja yang bisa digunakan ataupun dimanfaatkan. Nah, di sini ada dua nih. Yang pertama adalah yang platform utamanya yaitu EBSCO's Research Database. Tapi khusus untuk yang bisnis source itu juga ada platform yang dinamakan Business Searching Interface. Jadi kita lihat perbedaannya ya. Misalkan saya gunakan untuk yang Business Searching Interface. Business Searching Interface ini tampilannya akan lebih bermanfaat ataupun lebih berguna. Kenapa? Karena dia spesifik untuk platform kaitannya dengan database Business Source Complete ini. Jadi misalkan nih, Pak, saya mau lihat nih, tadi kan ditunjukkan bahwa ada yang dinamakan SWOT analysis, ataupun ada trade journal, ataupun ada working papers, ataupun ada juga country report. Bagaimana sih kontennya? Ada nggak ya daftar title-nya gitu? Nah, ini bisa nih dengan yang Business Searching Interface. Ketika kita pilih, nah tampilannya seperti ini ya. Kemudian misalkan saya mau lihat untuk yang SWOT analysis. Saya klik SWOT analysisnya, saya akan bisa melihat koleksi SWOT analysis yang tersedia seperti ini. Gitu ya. Jadi Business Searching Interface itu akan sedikit berbeda dengan kalau kita mengakses platform EBSCO's Research Database. Karena Research Database dia secara umum saja ya. Tapi kalau untuk bisnis source database sendiri, dia punya interface tersendiri gitu. Jadi kami kembalikan kepada pengguna, mereka lebih senangnya itu menggunakan platformnya seperti apa gitu. Misalkan nih, saya pindah nih ke website yang umum. Saya keluar. Jadi kalau saya mau kembali, saya harus keluar dulu, saya exit. Karena di sini sekarang saya sedang di research di business searching interface ya. Jadi saya keluar dulu, kemudian saya tunjukkan untuk yang platform EBSCO Research Database secara umum gitu. Oke, ini sudah. Mohon maaf Pak Erik, itu Ya, sudah ada yang bertanya di kolom oh, chat. oke, baik. Apakah mau dijawab langsung atau Boleh saya nanti aja? jawab dulu ya pertanyaannya. Baik, Oke, coba lihat dulu. pertanyaannya dari Mhm. Mbak Verly. Apakah dari EBSCO bisa terintegrasi langsung dengan Mendeley ketika dibutuhkan citasi jurnal agar tidak manual mengcopy paste? Oke, nanti saya akan jawab pertanyaan ini juga ketika live demo ini berlangsung ya. Jadi pada dasarnya ketika kita ingin melakukan citasi nih, kemudian kita ingin buka di Mendeley, caranya adalah saya simpan dulu filenya, kemudian file yang sudah tersimpan tersebut kita buka dengan software yang digunakan. Salah satunya adalah Mendeley gitu. Dan itu dimungkinkan seperti itu. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Oke, baik. Demikian ya Mbak Verly, nanti ada demonya ketika kita ingin memakai Mendeley dari EBSCO. Monggo dilanjut Pak. Baik, kalau tadi saya klik yang Business Searching Interface ya. Nah, ini kita lihat bedanya kalau saya klik ke EBSCOhost Research Database. Nah, dengan platform EBSCOhost Research Database, dia akan membawa pengguna ke dalam daftar database ataupun koleksi yang tersedia. Di mana yang dilanggan oleh UGM sendiri, dia tidak hanya Business Source Complete, tapi juga ada database lain seperti Academic Search Complete, kemudian ada koleksi e-book yang dibeli ataupun dimiliki. Ada juga database lain seperti Library Lista ataupun Library Information Science and Technology Abstract, dan juga database seperti Medline with Full Text yang kaitannya dengan bidang kedokteran gitu. Untuk regional business ini dia database berupa berita yang kaitannya dengan wilayah Amerika ataupun
masih sekitar Amerika gitu. Jadi hanya berupa berita saja. Dan dia bagian dari database Business Source Complete. Nah, kalau kita akses ke EBSCO Research Database platformnya, dia seperti ini. Kita bisa fokus pada satu database saja atau kita bisa pilih semuanya. Di sini kita tinggal klik Select All, kemudian kita klik Continue. Nanti kita akan dibawa ke dalam tampilan Advanced Search seperti ini. Nah, kalau untuk EBSCO Research Database, dia bisa mengintegrasikan keseluruhan koleksi yang dimiliki ya. Jadi kalau tadi yang Business Searching Interface, dia hanya khusus untuk database bisnis saja. Tapi kalau yang untuk yang Research Database, dia lebih umum. Dia lebih mencakup semuanya gitu. Tapi nggak perlu khawatir. Misalkan kalau kita ingin menyesuaikan nih, Pak, saya hanya dari FEB nih, saya nggak mau akses database yang lain ya. Nah, itu bisa juga disesuaikan seperti ini. Jadi klik Choose Database, kemudian kita pilih. Misalkan saya mau lihat nih koleksi Business Complete saja dan juga e-book. Nah, ini kita bisa sesuaikan di sini. Sehingga nanti ini ditampilkan hasilnya adalah kaitannya dengan kedua buah koleksi ini. Yang database ataupun yang e-book gitu. Jadi bisa sesuaikan. Nah, kalau tadi di slide saya sempat singgung kaitannya dengan untuk yang kolom pencarian ya. Jadi untuk select field-nya ini sifatnya opsional, tapi kita bisa gunakan. Misalkan saya mau cari berdasarkan author. Misalkan topiknya tentang bisnis, tapi autornya siapa yang saya tahu. Nah, itu bisa digunakan dengan memanfaatkan fitur kolom pencarian ini. Jadi bisa disesuaikan. Dan ini juga bisa ditambahkan sebanyak yang kita inginkan, seperti ini. Jadi kita bisa tambahkan, kita juga bisa kurangi. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa manfaatkan operator boolean. Jadi operator boolean ini dia tersedia ada 3 ya. Ada and, ada or, dan juga not. Bedanya adalah, ini saya coba tunjukkan. Misalkan saya mau cari tentang bisnis. Kemudian saya mau cari tentang mungkin law ya, ataupun legal ya. Jadi seperti ini. Nah, ketika saya search, kemudian saya gunakan operator boolean and, maka di hasil pencarian, di recordnya, itu akan menampilkan koleksi yang berhubungan dengan kata bisnis dan juga law. Jadi kedua buah terms ataupun kedua buah kata ini dia harus muncul secara bersamaan. Baik dia di bagian judul ataupun dia di bagian subjek. Seperti itu cara kerjanya. Nah, kita lihat bedanya kalau di sini kan kalau N dia ada 1,4 ya. Nah, kita lihat bedanya kalau kita gunakan OR. Hasilnya lebih banyak ya, jadi menjadi 8 juta record. Kenapa? Karena ketika kita gunakan yang OR, maka asalkan muncul terms ataupun kata bisnis, asalkan muncul terms ataupun kata law, maka dia akan ditampilkan di bagian record ataupun di bagian hasil pencarian ini. Jadi otomatis dia lebih banyak ya. Karena kita cari 3 nih. Ada bisnis, kita cari tentang law, dan juga saya cari tentang bisnis law. Jadi ada 3 ini. Sedangkan kalau saya gunakan and, itu otomatis hanya bisnis and law saja. Jadi harus mengandung kedua buah terms kata dalam waktu bersamaan. Dia nggak akan cari salah satu nih, tapi harus ada dua-duanya gitu. Itu yang tadi membedakan di hasilnya. Nah, kita lihat bedanya dengan kalau kita gunakan not. Kalau di not, berarti saya sedang mencari yang berhubungan dengan bisnis, tapi dia tidak berkaitan dengan bidang law ataupun bidang hukum. Gitu. Jadi itu kira-kira kurang lebih pemanfaatannya ya. Nah, ada tips lain yang ingin saya bagikan. Jadi ketika kita mungkin kita ingin cari terms ataupun kata, tapi dia satu frase. Jadi dia mengandung lebih dari satu kata. Misalkan hubungannya dengan climate change, gitu ya. Nah, climate change ini kalau kita ketik di sini seperti ini. Halo Pak Erik, Layanan sepertinya platform yang ya, lain, gitu. ya. Ya, Oke.
Tadi sempat ini Oh, lost terputus contact. ya, Bu? Iya, Oke. Jadi sudah stabil? sudah. Oke, saya ulangi ya. Kalau untuk yang untuk mencari untuk mencari ataupun mendapatkan hasil pencarian dalam satu kesatuan frase, saya gunakan tanda petik dua di depan dan juga di belakang. Jadi kalau fitur ini juga bisa digunakan ketika kita menggunakan layanan seperti Google ataupun untuk penyedia platform yang lain gitu. Jadi kalau kita ingin melakukan pencarian satu kesatuan frase, saya gunakan tanda petik dua di depan dan juga di belakang. Kita lihat bedanya ya. Kalau climate change, saya tambahkan petik dua di depan dan juga di belakang. Nah, dia hasilnya adalah 223 ya untuk di database ini. Tapi kalau saya hilangkan, dia lebih banyak. Karena tadi, kalau saya nggak gunakan tanda petik dua itu, maka dia akan mencari climate, dia akan mencari change, dia akan mencari climate change. Jadi ada tiga ya. Ataupun dia istilahnya yang seperti kita gunakan operator boolean or gitu. Itu. Jadi ini adalah salah satu tambahan tips ya kalau kita ingin cari kesatuan frase. Karena kan biasanya terutama istilah dalam bahasa Inggris ya, dia ada satu kesatuan frase nih. Nah, bagaimana caranya saya mau dalam satu kesatuan frase gitu. Nah, kalau bedanya apa dengan kalau operator boolean and gitu. Nah, misalkan sini climate change, tapi and. Nah, dia tetap dia akan menampilkan yang kaitannya dengan kedua buah frase ini, tapi dia belum tentu dalam satu kesatuan frase. Jadi dia akan cari nih, oh climate change, climate change ternyata ada di judul, change-nya dia ada di sebagai subjek gitu, ataupun sebaliknya, dia akan tampilkan. Jadi berbeda ya, kalau kita gunakan tadi tanda petik dua di depan dan juga di belakang gitu. Nah, misalkan di hasil pencarian ini kita dapatkan seperti ini. Nah, kalau kita ingin filter, itu di sebelah kiri, kita bisa filter, oh ada sekitar 400 ribuan hasil pencarian. Tapi di sini saya secara default, saya hanya akan menampilkan koleksi yang dia tersedia full text-nya saja. Gitu. Jadi kalau kita hilangkan full text-nya, tentunya dia akan lebih banyak. Ups, internet saya sepertinya ada gangguan. Saya coba refresh. Misalkan saya hilangkan tanda full text-nya, dia menjadi lebih banyak ya. 500 ribuan. Kenapa? Karena tadi yang tidak ada full text-nya, dia juga akan ditampilkan gitu. Nah, secara default dari pengaturan belakang layar yang tersedia saat ini adalah kalau saya cari artikel, otomatis dia akan hanya muncul yang ada full text-nya saja. Yang tidak ada full text-nya itu tidak akan ditampilkan gitu. Kemudian nih, dari 400 ribuan ini, dia ternyata ada publikasinya 1888. Itu terlalu lama artikelnya. Untuk kalau untuk penulisan karya ilmiah kan biasanya kita paling tidak 3 tahun terakhir ataupun 5 tahun terakhir ya, gitu ya batasannya. Nah, kita bisa sesuaikan, misalkan dari tahun 2020 sampai 2024. Nanti dia akan menyesuaikan gitu. Kemudian saya juga bisa filter berdasarkan tipe publikasinya, entah dia magazine, jurnal ataupun yang lain. Saya bisa filter berdasarkan subject terms-nya, termasuk subjeknya, berdasarkan publisher-nya, jadi penerbit tertentu nih yang kita ikuti. Kita bisa juga kita bisa juga untuk sesuaikan berdasarkan title publication ataupun publikasinya, title publicationnya juga bisa. Kemudian berdasarkan company ya, perusahaan, bahasa dan juga seterusnya. Nah, kalau saya mau akses ke full text-nya, saya bisa klik langsung ke PDF, atau kalau saya mau baca-baca dulu nih abstraknya ataupun detail dari publikasinya, itu bisa juga klik ke bagian judul. Nah, tadi saya singgung ya di slide presentasi itu ada fitur-fiturnya nih di sini. Saya bisa simpan ke Google Drive secara langsung ataupun saya bisa simpan ke OneDrive. Tapi pastikan kalau Google Drive ataupun OneDrive sign in dulu ya. Baru saya bisa simpan full text-nya. Kemudian saya bisa simpan ke folder, saya bisa cetak citasinya, saya bisa email artikelnya, saya bisa simpan, kemudian saya bisa citasi. Nah, tadi ada pertanyaan nih, Pak, kalau saya mau buka melalui Mendeley gimana? Tanpa saya harus copy paste. Nah, saya tinggal klik export. Nanti juga saya akan tunjukkan.
Saya bisa buat catatan, create note, ataupun saya bisa akses ke permalingnya. Nah, ini adalah istilahnya bibliographic record-nya ya. Jadi ada judul, penulis, dan informasi-informasi yang kaitan dengan artikel tersebut, termasuk juga untuk penulisnya. Dia, kalau saya mau lihat nih, dia terafiliasi dengan institusi mana, itu bisa dilihat di sini. Kemudian kalau saya mau lihat penulis ini, dia punya artikel apa lagi di database yang sama, saya tinggal klik ke nama penulisnya, nanti dia akan tampilkan, oh penulis ini artikelnya seperti ini, gitu. Jadi saya bisa lihat juga seperti itu. Nah, misalkan saya mau akses ke full text-nya, saya tinggal klik ke PDF full text. Kemudian nanti dia akan ditampilkan full text-nya. Ini biasanya tergantung ya dari kecepatan internet. Ada kalau barusan tidak terlalu lama ya, dia muncul full text-nya. Tapi terkadang juga ada yang dia mungkin dia berhenti nih. Pak, kok saya nggak bisa dapet full text-nya nih? Padahal di sini ada keterangan full text. Nah, itu bisa jadi karena internetnya gitu. Nanti tinggal di refresh saja, nanti sudah bisa melihat untuk full text-nya. Nah, di sebelah kiri itu akan ada keterangan nih. Untuk artikel ini, dia tersedia di publikasi apa, ada title publication-nya, kemudian artikelnya ini diterbitkan kapan. Kemudian ada juga artikel-artikel yang lain yang masih berkaitan dengan publikasi ataupun judul publikasi yang sama, gitu. Kemudian di sini kalau saya mau menyimpan ada klik download, gitu ya. Saya bisa simpan filenya. Kemudian kalau saya mau cetak, saya juga bisa simpan. Saya bisa klik print, kemudian simpan dalam format PDF, atau saya mau cetak melalui printer. Di sebelah kanan, kalau saya mau simpan ke Google Drive, otomatis dia akan muncul pop-up ya. Jadi saya diminta untuk sign in. Kemudian sama juga dengan kalau OneDrive, dia akan muncul pop-up juga kalau saya ingin menyimpan ke OneDrive. Kalau saya mau cetak nih, nah, kalau cetak itu seperti apa? Apa bedanya dengan yang di dalam? Kalau yang di dalam, dia mencetak artikel ataupun full text ya dalam format PDF. Tapi kalau saya klik print logo printer di bagian kanan, dia hanya akan mencetak citasinya. Misalkan saya cetak citasinya dalam format APA. Saya klik. Nah, di sini dia akan muncul citasi dalam format APA. Tapi apabila dia tersedia dalam format HTML, maka dia juga akan memasukkan full text HTML tersebut dan siap untuk dicetak gitu. Tapi di sini untuk artikel ini dia tidak tersedia dalam format HTML ya. Sehingga yang akan dicetak adalah yang dalam format dia hanya akan mencetak untuk format citasinya saja ataupun dalam bentuk citasi, tidak dalam bentuk full text-nya gitu. Nah, kemudian di bawah logo printer ada logo email. Misalkan saya nggak bawa flash disk nih, saya mau nyimpan artikel, gimana caranya? Nah, salah satunya saya bisa juga dengan mengirimkan alamat email, mengirimkan artikel ke alamat email, mungkin email pribadi ataupun yang lain. Saya bisa pilih juga full text ini dilampirkan gitu. Kemudian saya kirim. Folder, ini nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Di bawah folder ada untuk citasi ya. Nah, ini kalau yang mau repot-repot copy paste, bisa klik ke site. Kemudian misalkan kalau APA seperti ini ya. Ini tadi saya singgung. Di sini kan kalau APA dia sudah sesuai ya formatnya. Tapi kalau kita copy paste, mungkin ke Microsoft Word, dia akan berubah. Dia tidak italic lagi. Dia tidak berbentuk miring lagi. Tapi dia biasa aja gitu, tegak gitu. Nah, itu perlu penyesuaian gitu. Kemudian kalau yang menggunakan software, tinggal klik Export Manager, Mendeley, Zotero, Reference Manager, EndNote, tinggal klik Direct Export in RIS format, di save filenya, kemudian dibuka dengan software yang digunakan file tersebut, gitu. Permalink ataupun persistent link. Nah, ini juga kalau kita ingin buka kembali ke artikel yang sama di kemudian hari, kita gunakan permalink ini ya. Nah, kalau tadi yang sempat perhatikan untuk yang citasinya juga, terutama yang APA ya, ada DOI. Ini sama saja. Jadi DOI ini juga istilahnya persistent link ataupun permalink. Jadi suatu saat kalau saya mau kembali ke artikel yang sama, nah nanti
Saya tinggal gunakan untuk link ini gitu. Jadi itu yang membedakan antara kita mengutip dari versi cetak dan juga versi online. Kalau yang cetak kan dia nggak ada ya linknya ataupun di OA-nya. Tapi kalau yang dia melalui versi online, dia akan dilampirkan untuk linknya gitu. Saya lihat kolom chat. Oke, sudah ada pertanyaan kembali. Apakah di EBSCO kita bisa melihat jurnal-jurnal yang lain yang terkait dengan subjek yang kita cari, terlebih jika ingin mencari jurnal terdahulu atau grand teori? Oke, pertanyaan menarik. Jadi kalau untuk di EBSCO itu memungkinkan untuk melakukan pencarian berdasarkan subject terms. Jadi nanti juga saya akan tunjukkan bagaimana kita gunakan subject terms untuk melakukan pencarian. Tapi kalau kita ingin cari nih jurnal-jurnal terdahulu ataupun grand teori, nah itu kita tetap lakukan secara manual gitu. Jadi dia istilahnya tidak ada fitur yang membantu ya langsung kita mendapatkan grand teorinya. Tapi kita bisa lihat nih eh references-nya. Dia mengutip dari mana gitu ya. Itu yang istilahnya bisa membantu gitu. Sumber-sumbernya itu bisa kita manfaatkan. Oh, ternyata dari artikel ini dia mengutip, sebentar saya coba tunjukkan. Nah, referensinya ini paling tidak itu bisa membantu gitu. Jadi dari sini kalau kita mau cari penelitian terdahulunya yang mungkin juga dikutip oleh artikel yang sama, itu kita bisa lihat. Kemudian kalau secara grand teorinya itu dia tidak, kita tetap harus lakukan secara manual. Jadi tidak tersedia secara langsung ataupun otomatis. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah sistem pencarian ini support case sensitif juga? Spesifik untuk penggunaan huruf kecil ataupun huruf besar gitu ya. Pada dasarnya dia tidak case sensitif ya. Tapi begini, kalau misalkan kita mau menggunakan, saya kembali deh ke result list-nya. Kalau kita ingin menggunakan operator boolean nih, ini mungkin tadi saya terlewat ya. Misalkan nih, di sini kan kita bisa gunakan banyak kolom ya, and, or, ataupun not, kita bisa tambahkan sebanyak yang kita inginkan. Tapi kalau kita ingin cari dalam satu kolom, saya nggak mau repot-repot nih, terlalu banyak gitu ya. Nah, kita bisa gunakan operator boolean ini, tapi dia harus berbentuk capital gitu. Jadi kalau dia tidak berbentuk capital, dia tidak akan dikenali sebagai operator boolean. Sehingga ini juga menjawab pertanyaan nih, Pak, saya perlu spesifik nggak nih, atau case sensitif nggak nih? Beda resultnya antara kalau saya carian huruf besar dengan huruf kecil gitu. Itu tidak gitu. Kecuali kalau kita ingin gunakan yang pertama operator boolean. Yang kedua, tadi saya sempat tunjukkan kan kalau saya mau login nih user ID password. Nah, user ID password itu sifatnya kayak sensitif gitu. Kalau login langsung ke EBSCO. Tapi kalau SSO itu pertanyaannya dikembalikan kepada perpustakaan. Nah, kira-kira bisa atau tidak gitu. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi kan saya masuk ke full text-nya dalam format PDF ya. Misalkan kalau saya sekarang mau ada nih kebetulan artikel dia tersedia dalam format HTML. Nah, kalau yang format HTML yang tadi juga sempat saya singgung di slide presentasi ya, saya bisa terjemahkan artikelnya ke bahasa yang lain. Misalkan nih artikel ini dia dalam bahasa Inggris nih, saya mau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, saya tinggal klik Indonesia, saya klik translate, maka artikel ini akan berubah menjadi ataupun tersedia dalam bahasa Indonesia. Tapi untuk tingkat keakuratannya dia tidak 100% ya. Jadi dia hanya sekitar 70 sampai 80% gitu. Terutama untuk yang eh, istilah medical ya. Untuk konten-konten medical gitu ya kan ada istilah-istilah medicalnya. Nah, itu kan tidak otomatis kita bisa langsung terjemahkan gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan di sana. Nah, di sini kami bekerja sama ataupun menggunakan fitur yang disediakan oleh Microsoft untuk eh, mesin terjemahan gitu. Jadi kami tidak menggunakan Google Translate. Nah, mungkin yang biasanya selalu ditanyakan adalah, Pak, kalau saya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya bisa nggak ya simpan artikelnya ini? Nah, jawabannya bisa dan tidak. Bisa kalau saya copy paste. Tapi tidak, saya saya tidak bisa menyimpan ini dalam format PDF gitu. Kecuali kita akalin lagi ya. Jadi kalau kita copy paste kemudian kita save filenya itu dalam format PDF, itu berbeda kasusnya. Tapi di sini maksud saya adalah
Kalau yang sudah diterjemahkan ini kita ingin simpan dalam format PDF, itu tidak bisa. Tapi kalau kita masih sebatas untuk copy paste, itu masih mungkin gitu. Jadi copy paste ke mungkin Microsoft Word ataupun Notes itu masih bisa. Selain fitur terjemahkan, ada fitur untuk audio. Jadi misalkan saya mau dibacakan di bagian ini, ya hitung-hitung sampai belajar lah untuk listening bahasa Inggris ya. Misalkan saya bagian ini, nah saya tinggal blok bagian ini kemudian saya play. Nah, kalau misalkan yang ingin menyimpan, nah kurang lebih tadi suaranya seperti ini ya, nggak keras ya suaranya. Jadi kurang lebih tadi seperti itu. Jadi ketika dibacakan sampai di bagian mana itu akan terlihat gitu. Jadi tadi saya katakan kalau mau sambil belajar listening nih, ini bisa digunakan. Nah, kalau yang mau simpan audionya, itu bisa. Di sini tersedia yang dinamakan download MP3. Jadi audionya ini bisa kita simpan dalam format MP3, kemudian kita bisa pindahkan. Mungkin kita pindahkan ke perangkat yang lain, komputer yang lain, ataupun smartphone, itu bisa. Gitu. Oke, saya kembali ke hasil pencarian. Itu adalah dua fitur tambahan ya, yang tersedia di HTML. Nah, mungkin saya ada terlewat lagi, saya kembali dulu ke HTML. Nah, tadi, Pak, saya kan mau, misalkan saya mau dapatkan, saya mau print nih citasinya, saya mau juga untuk full text-nya gitu. Nah, asalkan artikel ini dia punya tersedia dalam format HTML, ketika kita klik di sini untuk logo printer, ini masih loading ya. Nah, di sini full text-nya itu juga akan bisa dicetak, tapi dia dalam format HTML. Bedanya, kalau misalnya saya pilih nih, citasinya saya ganti Harvard deh. Saya cetak nih, citasi dalam format Harvard. Nah, artikelnya ini juga untuk full text-nya apabila tersedia dalam format HTML, dia juga bisa ditambahkan. Dia juga bisa dicetak juga. Tapi karena dia namanya HTML, maka apabila ada image, foto, gambar, ataupun diagram, itu tidak akan dimasukkan. Jadi dia hanya menampilkan dalam format teksnya saja gitu. Seperti ini ya. Kalau kita lihat. Oke, saya sekarang kembali ke hasil pencarian. Nah, di hasil pencarian itu juga tersedia tidak hanya konten database, tidak hanya konten jurnal, tidak hanya tersedia konten magazine, tapi juga ada untuk video. Nah, video ini kami menyediakan konten ini datang dari Associated Press ataupun dari kantor berita ya, salah satu kantor berita tertua yang ada di dunia gitu. Kaitannya dengan informasi yang kita cari tadi. Jadi dia akan muncul nih, result from video provider. Nah, kita bisa dengarkan informasi berita apa yang berhubungan dengan terms ataupun kata yang kita masukkan di situ. Nah, di bagian atas, di bagian kiri atas itu adalah yang dinamakan new search kalau kita ingin melakukan pencarian baru, gitu ya. Kemudian, Pak, tadi kan disampaikan kalau untuk tidak hanya database ya, ada e-book juga gitu ya. Nah, kalau saya mau akses ke e-booknya gimana? Nah, kalau di sini kan yang tadi saya sudah pilih itu ada Business Source Complete, ada koleksi e-book ya. Tadi saya ketik bisnis, kemudian ada law ya, saya ketik ekonomi deh, lebih umum. Nah, di hasil pencarian, di sini kita bisa filter, saya klik source type-nya, saya lihat, oh di sini ada e-book, bukan books ya, melainkan e-books ya. Bedanya apa antara books dengan e-books? Nah, kalau books itu biasanya adalah kumpulan daripada artikel yang dijadikan buku. Jadi istilahnya kayak clipping lah gitu. Clipping-clipping daripada artikel dikumpulkan, itu jadi ini dinamakan books. Tapi kalau e-books itu berbeda. Misalkan nih, sekarang saya hanya tampilkan untuk yang koleksi e-book saja. Oke, tadi saya ketik ekonomi ya. Dari sini saya ketik kata, saya filter hanya menampilkan koleksi yang tersedia ataupun koleksi-koleksi e-book saja di sini. Nah, kalau e-book itu sedikit berbeda ya. Jadi di sini yang berbedanya adalah
Kalau tadi di jurnal artikel, dia ada dua format nih. PDF, ada HTML. Kalau di e-book, dia ada dua format juga. PDF dan EPUB. Bedanya adalah kalau saya menggunakan smartphone, menggunakan tablet, kemudian saya gunakan browser yang tersedia, maka saya bisa gunakan EPUB untuk menyesuaikan ukuran tulisan ataupun tampilan yang menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan, gitu. Tapi kalau saya gunakan komputer, desktop, maka saya bisa gunakan untuk yang PDF. Dia statik ya, sedangkan EPUB dia sifatnya dinamis, jadi bisa menyesuaikan ukurannya gitu. Nah, kelebihan dari e-book juga dia ada fitur tambahan nih, seperti table of content. Nah, sebelum kita masuk ke e-book ini, kita bisa lihat table of content-nya. Seperti apa? Kita bisa lihat, oh chapter 1, ada berapa chapter sih? Ada 15 di judul ini. Kita bisa lihat dulu. Kemudian karena tadi saya ketik ekonomi, maka dia juga ada fitur yang dinamakan most relevant pages. Jadi eh, kalau saya ketik ekonomi, nah kata ekonomi ataupun terms ekonomi ini yang relevan dengan pencarian saya lakukan itu tersedia di bagian mana saja. Itu akan ditunjukkan seperti ini. Jadi fitur-fitur ebook ini ada tambahan lah dibandingkan dengan versi jurnal. Nah, kembali lagi kalau saya mau buka full text-nya, saya bisa melalui judul. Nah, di judul ini adalah kita bisa lihat lebih detail lagi terkait dengan ebook tersebut, termasuk untuk yang dinamakan publisher permission dan juga concurrent user level. Di sini tidak tersedia di jurnal ataupun tidak tersedia di artikel, gitu. Maksudnya adalah kalau untuk publisher permission, nah ebook ini kan dia ada ya yang dinamakan copyright ataupun digital right management untuk memproteksi hak cipta, gitu ya. Nah, di sini bisa nih eh, untuk judul ini saya bisa mencetak email, menyimpan full text-nya dalam sebanyak 15 halaman, gitu, seperti ini. Nah, jadi 15 halaman ini berlaku untuk satu pengguna selama satu sesi tersebut. Nanti saya tunjukkan gimana kalau dia sudah habis kuotanya gitu. Nah, selain daripada publisher permission, ada yang dinamakan concurrent user level. Concurrent user level di sini akan menunjukkan ada berapa banyak kopi yang tersedia untuk judul ini. Permisi Pak Jadi, Pak Erik, ya, eh, tinggal 10 menit lagi. oh tinggal 10 menit, Boleh, oke. ya. Saya Sekalian percepat deh. mengingatkan untuk Hmm, tadi yang pertanyaan dari Mendeley tadi, ya, sama Zotero. Biasanya di sini juga memakai Zotero. oke, baik. Oke. Tadi sudah terjawab sih, Bu. Jadi sudah saya jawab juga untuk kaitannya dengan kalau kita mau menggunakan Mendeley, Zotero, citasinya itu bagaimana membukanya gitu. Oke. Ya, jadi saya percepat ya untuk e-booknya. Jadi kalau di sini tersediakan satu kopi seperti kita meminjam buku cetak nih, hanya tersedia satu kopi saja. Berarti kita harus baca secara bergantian. Nah, kalau e-book, ketika saya klik, dia kan loading ya. Nah, kalau e-book tersebut hanya tersedia satu, misalkan saya berhasil masuk nih, ada pengguna kedua yang mau mencoba masuk ke judul yang sama, maka dia akan mendapatkan hasilnya adalah this e-book in use. Berarti e-book ini sedang digunakan, gitu. Seperti itu ya. Jadi ada batasan dan juga ini misalkan 15 halaman nih. Saya sambil nunggu loadingnya sempurna. Nah, misalkan saya mau simpan nih. Mungkin hanya covernya aja gitu. Oke, satu ya sudah berhasil terunduh. Mungkin nggak muncul di itu karena saya hanya sharing untuk browser. Saya coba buka seperti ini. Jadi ini yang sudah berhasil terunduh di perangkat saya. Oke, fitur-fitur yang lainnya kurang lebih sama ya untuk ebook ya. Jadi tambahannya hanya search within. Jadi kalau saya mau cari kata mungkin manajemen deh di ebook ini, dia muncul di bagian mana saja ataupun di halaman mana saja itu bisa menggunakan search within. Kita juga bisa buatkan catatan atau my notes. Kemudian, oke, saya kembali lagi deh. Mungkin fokusnya lebih ke database jurnal ya. Jadi kalau
Di sini fitur yang lain adalah thesaurus ya. Jadi kita bisa gunakan pencarian berdasarkan subject terms ataupun istilahnya thesaurus. Pak, saya mau cari artikel nih. Mungkin kaitannya subjeknya adalah hubungannya dengan accounting. Nah, accounting sendiri itu kan sebenarnya luas ya. Dan dia juga masih beririsan nih. Misalkan saya ketik kata accounting di thesaurus. Nah, di sini ketika muncul di tes accountingnya, saya klik. Nah, banyak nih. eh, Bagian besarnya ada bisnis, profession. Tapi bagian sempitnya, accounting cycle, accounting policies. Nah, misalkan saya menggunakan salah satu bagian ini, itu bisa, gitu. Atau saya mau cari, saya cukup dengan pilih accounting, nggak mau repot nih. Pas saya mau cari yang artikel yang hubungan dengan accounting, secara luas, saya tinggal klik add, kemudian dia akan ditambahkan di sini, kemudian saya search. Saya akan dapatkan hasilnya kurang lebih sekian, ada 75.000 artikel yang kaitannya dengan subjek accounting. Nah, bedanya adalah kalau saya hanya ketik kata accounting di kolom pencarian nih. Balik lagi, Pak. Nah, saya akan dapatkan lebih banyak. Kenapa? Karena kalau kita gunakan untuk pencarian seperti ini saja, maka asalkan dia muncul di judul, asalkan dia muncul di bagian yang lain, dia akan ditampilkan. Sedangkan kalau kita gunakan thesaurus, kata term, ataupun terms ini, dia harus muncul di bagian subjek. Jadi kalau dia tidak muncul di bagian subjek, dia tidak akan ditampilkan, gitu. Jadi memang dia spesifik pada kaitan dengan subjek tersebut. Ada juga untuk publication. Nah, tadi nih, kalau yang butuh untuk mungkin publikasi tertentu nih yang biasanya digunakan. Kalau tadi kan saya sempat singgung Harvard Business Review ya. Nah, publikasi ini juga untuk menampilkan koleksi publikasi yang tersedia di database Business Source Complete tersebut. Jadi misalkan nih Harvard Business Review, saya klik, akan muncul keterangannya ya, judul, kapan publikasinya, saya bisa akses dari tahun ke kapan hingga kapan, frekuensi penerbitan setahunnya berapa banyak. Nah, misalkan saya klik ke 2024. Oke, yang edisi Mei, Juni itu sudah tersedia. Saya mau lihat nih. Nah, sudah tersedia ya. Jadi dia per bagian ataupun per artikelnya dari isu tersebut gitu. Nah, kalau saya mau cek nih yang edisi pertama 1922 juga bisa. Gitu ya. Kemudian ada company information. Ini dia berhubungan dengan informasi perusahaan ya, tapi dia secara sekilas saja. Misalkan saya mau cari tentang Apple. Nah, Apple, kemudian kalau yang mau mengutip nih informasi ini datanya tinggal klik site, copy paste, atau saya bisa pilih untuk ekspor tadi. Kalau yang menggunakan Mendeley, Zotero, EndNote, tinggal klik ekspor, save filenya, kemudian buka dengan software yang digunakan. Ada company profile. Nah, ini beda nih dengan yang tadi, company information. Jadi kalau company information, dia hanya sekilas. Tapi kalau yang company profile, dia dalam bentuk report. Nah, di sini disediakan oleh Marketline untuk informasinya ataupun publishernya. Nah, dia dalam bentuk report seperti ini, dalam format PDF, kapan dokumen ini diupdate terakhir. Kemudian saya bisa simpan informasinya. Nah, isinya apa saja dari report ini? Ada company overview, key employees, SWOT analysis, top competitors, dan juga informasi-informasi lain. Nah, ini kita bisa simpan dalam format PDF. Nah, ini di sini ada image, saya tidak akan jelaskan lebih lanjut. Jadi kalau saya mau cari gambar ya, yang tersedia dalam database tersebut, saya tinggal klik image, kemudian saya cari. Ini juga kita bisa pencarian berdasarkan indeks. Atau kalau yang mau fokus ke e-book saja, tinggal pindah, tinggal klik ke bagian e-book, nanti akan ditampilkan. Ada berapa banyak koleksi e-book yang tersedia di perpustakaan UGM gitu. Jadi di sini ada 3.000-an ya. Saya kembali. Nah, fitur yang lain ini hanya fokus database. Fitur yang lain, kalau saya mau punya akun folder, di sini tadi saya sudah tambahkan salah satu artikel ya. Jadi saya sudah tambahkan. Kemudian kalau yang mau punya akun, itu tinggal klik sign in.
bisa gunakan Google Sign In atau bisa untuk menggunakan alamat email non Gmail juga, tapi harus buat dari awal. Nah, kalau mau create alert di sini juga bisa. Jadi pencarian yang saya lakukan, saya bisa simpan Juno Alert. Jadi misalkan tadi ada Harvard nih, saya mau follow nih. Jadi ketika nanti ada isu terbaru, saya dapatkan notifikasi via email. Itu juga bisa. Tapi harus punya akun folder dulu di EBSCO. Preferences untuk mengatur tampilan atau menyesuaikan tampilan. Languages itu untuk merubah bahasa dari tampilan digunakan. Nah, kalau yang butuh user guide, tutorial, itu ada fitur untuk help. Klik help. Bagaimana cara saya memanfaatkan fitur pencarian, bagaimana cara saya untuk mengunduh e-book, mengunduh artikel, kemudian menggunakan operator boolean, itu juga tersedia di sini. Gitu. Bahkan juga ada tutorial dalam format video. Gitu. Ada hal yang ingin ditanyakan? Saya masih ada waktu berapa banyak, Bu? Ini 2 menit lagi untuk Ada menit lagi. ini penjelasan. Setelah itu bisa ada sesi tanya jawab lagi. Kalau Oke, misalnya masih ada yang ingin ditanyakan. oke. Saya coba tunjukkan ya, yang tadi saya singgung tentang connect.epsco.com, tutorial, sama EBSCO Mobile. Oke, connect.epsco.com yang tadi saya singgung di presentasi ya. Jadi kalau yang butuh tutorial, user guide, ataupun informasi detail terkait dengan EBSCO, termasuk juga untuk terkait dengan database, itu bisa ke sini, connect.epsco.com. Kalau yang butuh tutorial, itu ada di YouTube channel. Kemudian kalau yang mungkin senang menggunakan gadget, smartphone, tablet, kami sediakan aplikasi gratis yang dinamakan EBSCO Mobile ya. Nah, EBSCO Mobile ini tersedia di Android ataupun iOS. Tinggal diinstal, tinggal cari nama institusinya, kemudian nanti sign in, masukkan user di password yang tadi saya tampilkan di slide presentasi gitu. Dan nanti otomatis sudah berhasil masuk dan sudah bisa membaca artikel, membaca e-book melalui aplikasi yang terinstal tersebut. Jadi dan nggak perlu khawatir aplikasi filenya tidak terlalu besar ya. Ukuran aplikasinya itu tidak terlalu besar gitu. Jadi nggak perlu membutuhkan kapasitas perangkat yang besar karena dia lumayan kecil gitu. Kemudian kalau bingung nanti bisa ke sini apps tutorial ya. Bagaimana cara saya install nih? Sini tersedia the EBSCO mobile app. Jadi bagaimana cara saya menginstal, bagaimana cara saya sign in dan lain-lain itu bisa ditemukan di sini. Nah, nanti kurang lebih tampilannya segini ya. Jadi ketika kita masuk, akses with your institution, nanti cari nama institusinya, misalkan Universitas Gadjah Mada, masukkan user di password, nanti otomatis sudah bisa seperti ini. Gitu. Sudah istilahnya kalau kita mau baca artikel sudah menggunakan perangkat sudah bisa gitu. Oke, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Bu Rini. Ya. Terima kasih Pak Erik atas penjelasannya, pencerahannya tentang EBSCO. Mungkin teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan. Masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Saya buka sekarang. Monggo silahkan bisa raise hand atau ngetik di kolom chat. Ya, sebelum ada yang bertanya, saya ada titipan pertanyaan. Silakan Bu. Tadi kan ada ini ya, ada apa namanya per chapter kayak gitu. Apakah bisa di copy? Ada daftar isinya. Apakah bisa di copy apa namanya? Tidak semua, tapi hanya bagian tertentu yang kita butuhkan gitu. Ini kaitannya dengan jurnal atau kaitannya dengan e-book, Bu? Dengan jurnal. Jurnal. Kalau jurnal artikel pada dasarnya dia tidak ada restriction dalam artian seperti e-book ya, yang ada digital right management gitu ya, Bu. Jadi kalau Ibu misalkan mau mengunduh artikel nih, ternyata artikelnya ini, Ibu ingin unduh itu bisa. Jadi sudah satu full artikel tersebut, jadi tidak ada perbagian lagi. Tapi kalau Ibu ingin mengunduh artikel yang lain masih dalam publikasi yang sama, itu juga masih dimungkinkan gitu. Tapi tidak dalam satu jurnal ya.
Jadi melainkan tetap per isunya ataupun per artikelnya gitu. Monggo yang lain kalau ada pertanyaan silahkan di ini. Ada yang raise hand Pak. Atas nama Ratri, monggo silahkan. Iya, selamat siang Pak Erik. Mau tanya Pak, terkait dengan yang tadi udah dipresentasikan sama Bapak, saya Ya. udah install di HP. Terus kemudian itu untuk yang misalnya saya dapat artikel, kemudian saya access option. Nah, di sini tuh ada beberapa yang dia bisa full text, ada yang bisa pakai voice juga, tapi ada beberapa yang harus dicek for access through your institution. Nah, ini emang harus pakai wifi-nya kampus juga gitu ya, Pak? Ada beberapa artikel yang harus pakai wifi kampus gitu. Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Oke. Sebenarnya tidak harus menggunakan WiFi kampus ya. Jadi misalnya gini, kalau saya baru install aplikasinya, kemudian saya masih dalam jangkauan internet kampus, saya tidak perlu sign in. Jadi itu kelebihannya gitu. Jadi cukup install aplikasi, kemudian cari nama institusinya selama di jaringan WiFi kampus, karena IP-nya sudah terdaftar, dia akan otomatis masuk tanpa perlu user ID password. Nah, kalau yang Ibu alami di sini adalah memang ada artikel yang dia tidak tersedia full text gitu. Nah, saya perlu tahu nih, yang ketika dia muncul keterangannya, tolong hubungi pihak institusi itu seperti apa? Karena saya juga baru tahu sih ada tulisan seperti itu, karena biasanya pilihannya hanya dia tersedia full textnya tersedia dalam format PDF kah, HTML kah, ataupun audio, atau dia tidak ada full text sama sekali gitu. Terkecuali, terkecuali untuk yang e-book. Nah, kalau untuk koleksi e-book, memang di situ akan ada keterangan istilahnya mungkin cek within your institution ya. Kenapa? Karena e-book sendiri itu dia dari institusi itu bisa memutuskan apakah full text-nya ini dimungkinkan untuk dibaca secara langsung atau tidak gitu. Jadi istilahnya perlu di-enable untuk fiturnya. Nah, yang Ibu akses itu e-book atau artikel? Ada keterangannya nggak? Dibagi biasanya dia di judulnya, kemudian nanti di bawahnya sedikit itu ada tulisan books kah ataupun artikel kah di situ biasanya. Jurnal, Pak. European Journal of Marketing. European Journal Marketing. Oke, Iya, saya sambil buka di sini, Bu ya. Oh, tadi ini Ibu boleh? melalui aplikasi ya? Iya, pakai aplikasi. Nggak Tapi apa-apa, saya coba. memang bukan di wifi kampus sih, Pak, di kosan. Nggak yang tadi saya bilang bahwa tidak harus dengan WiFi kampus sih sebenarnya, gitu. Tadi European Journal apa? Should luxury brands display their logos prominently? Ini untuk Implication for judul brand? artikelnya ya. Iya. Kalau untuk publikasinya ada keterangannya nggak ya? Eh, Complementary Index 2024. Itu Hmm. aja sih, Pak. Atau Kalau Ibu yang boleh, kalau nggak authornya, Ibu boleh ketik di kolom chat aja untuk judulnya, oh nanti saya boleh, copy siap. paste dari sini. Ya. Oke, oke, siap, siap. Baik, sambil menunggu yang Bu Ratri ngetik, ada pertanyaan lain Pak di kolom chat, monggo Ya, saya sedang lihat atas di sini nama mau. Oke, Musida. sebentar. Ini atas nama Pak Muhammad Sultan ya, Ya, kalau saya nggak salah ya. Mau konfirmasi untuk akses ke EBSCO berarti harus masuk ke domain SSO UGM. Itu adalah salah satu metode yang dimungkinkan, betul. Jadi kalau saya mau akses ke EBSCO, saya masuk ke SSO UGM, kemudian saya sign in, itu bisa buka, atau tadi kalau mau langsung ke EBSCO, itu juga dimungkinkan dengan username password yang saya tadi tunjukkan di slide presentasi gitu. Kemudian untuk efisiensi waktu dan masalah teknis seperti pemindahan citasi dengan preference manager lain, copy paste, agar tidak ribet berarti harus punya akun dulu di EBSCO. Kalau saya mau citasi atau saya mau mengutip, itu tidak perlu punya akun di EBSCO gitu. Terkecuali nih saya mau istilahnya menyimpan record dalam jumlah banyak ya. Nah, misalkan saya mau nyimpan nih artikel-artikel ini, tapi nanti saya citasinya nanti di kemudian hari. Maka saya bisa punya akun folder dulu, baru saya citasi gitu. Tapi kalau saya mau langsung citasi artikel itu, saya simpan filenya, itu tidak perlu punya akun di EBSCO gitu.
Jadi bisa langsung. Nanti saya tunjukkan lagi ya. Kemudian ini tadi judulnya ya, Bu Ratri sudah tunjukkan. Ini ya. Nah, ini apakah judul yang ini, Bu? Yang pertama ini? Betul, Pak. Ya. Kalau di sini, kalau Ibu lihat di sini dia tidak ada keterangan full text ya. Sehingga saya bisa katakan bahwa untuk artikel ini dia tidak tersedia full text artikelnya gitu. Jadi kalau yang kita bisa akses ke full text-nya, itu dia akan ada keterangan ini, PDF full text kah ataupun HTML. Itulah mengapa Ibu diminta untuk menghubungi ke institusi gitu. Karena dia tidak ada full text-nya untuk artikel yang diminta ini. Nih, kalau ini kan sekarang dia nomor satu ya. Misalkan saya klik ke full text, saya filter nih, dia akan hilang. Dia tidak akan tampil karena tadi dia tidak ada full text-nya gitu. Nah, yang nomor dua ini jadi nomor satu. Oke, tadi menjawab pertanyaan tadi citasi ya. Misalkan saya gini. Oke, Nah, baik, misalkan Pak. saya mau Terima kasih, Pak Erik. sama-sama. Misalkan saya mau mengutip nih artikel ini. Ini kan kebetulan mungkin nggak ada full text-nya ya. Tapi cukup dengan abstraknya saya sudah mengerti lah gitu. Nah, saya mau mengutip nih artikelnya. Kalau saya menggunakan Zotero, EndNote, Reference Manager, Mendeley, saya klik ke export, pilih yang direct export in this format, kemudian saya save, otomatis filenya akan tersimpan di sini. Ada metadatanya ya. Nah, di metadata ini saya buka dengan Mendeley. Atau saya buka dengan software yang lain seperti Zotero, EndNote, Reference Manager, maka citasinya itu otomatis akan muncul di software yang saya gunakan gitu. Jadi istilahnya nggak perlu punya akun ya untuk bisa mengakses ke citasinya gitu. Ini tadi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Muhammad Sultan. Nah, kalau mau yang copy paste itu tinggal klik site, kemudian tinggal copy paste saja gitu. Jadi ada dua metode yang bisa digunakan ataupun dua cara yang bisa digunakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dalam EBSCO apakah ada fitur video analisis statistik dari hasil analisa e-book atau dari kantor berita seperti The Economist? Untuk konten di Economist saat ini kami belum tersedia. Jadi publikasi dari The Economist itu belum tersedia melalui EBSCO gitu. Sehingga untuk konten video analisis statistik juga pada dasarnya belum juga tersedia gitu. Kalau kita ketik nih, misalnya di ekonomis, tidak ada ya kontennya, jadi tidak ada konten dari The Economist. Tapi kalau kita ingin majalah misalkan seperti Forbes ataupun Fortune, itu dia tersedia. Ataupun misalkan kita butuh yang Bloomberg, Bloomberg sendiri dia tersedia dalam beberapa edisi ya. Ada yang Business Week dan juga ada yang lain juga. Ya, oke. Sama-sama. Ada pertanyaan lain? Atau ada mungkin dari peserta yang lain yang ingin bertanya? Baik, sudah cukup sepertinya pertanyaannya Pak Erik. Baik. Terima kasih waktunya Pak Erik sudah memberikan pencerahan dan menjelaskan yang sebelumnya kita tidak mengerti. Dan teman-teman jika membutuhkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi perpustakaan atau ingin akses EBSCO selanjutnya. Baik teman-teman peserta workshop EBSCO yang berbahagia, selesai sudah seluruh rangkaian acara workshop Explore Jurnal Database EBSCO Business Rush Complete. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas kerjasamanya dan mengikuti acara ini sampai selesai pada seluruh panitia dan Bapak Ibu yang berkenan hadir di acara workshop siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih Pak Erik.
Sama-sama, terima kasih. Izin meninggalkan Zoom ya, Bu. Ya, monggo, terima Terima kasih. kasih, Mas Bapak.